nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira ala tamassuki bi kitabillahi ya fattahu ya alim ya musab. Allahumma aftah alaina wujuhal arifin bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil ulumihi wa fi dharrihi wa syarihi minal alamin. Faslun ay hada faslun. Faslun bermula satu fasal. Wa yakhruju dan keluar min farji dari farjinya perempuan itu salasun, itu salah satun ada tiga. Apa? Damun, darah. Fil haidi wan nifas wa ma yakhrumu bihima. Di dalam hal masalah kemarin kita bahas, belum selesai masalah tentang haid dan nifas. Dan darah yang keluar dari farjinya perempuan itu ada tiga jenis darah. Damul haidi damul haidi, adapun yang pertama darah haid. Wan nifasi, yang kedua darah nifas. Wal istihadati, dan yang ketiga itu darah istihadah. Jadi darah itu yang keluar dari perempuan itu ada tiga jenis darah. Yang pertama darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Fal haidu, maka adapun darah haid. Fal haidu, maka adapun darah haid. Wa, yaitu darah haid itu al-khariju, darah yang keluar, min farjil mar'ati, dari farjinya perempuan. Min farjil mar'ati, dari farjinya perempuan. Ditulis. Min farjil mar'ati, dari farjinya perempuan, ala sabilis sihati, karena jalan sehat. Ala sabilis sihati, karena jalan sehat. Min ghairi sababil wiladati, bukan dari sebab melahirkan. Min ghairi sababil wiladati, bukan karena sebab melahirkan. Walau nuhu, dan adapun darah warnanya darah haid. Walau nuhu, dan adapun warnanya darah haid itu aswadun, hitam. Itu aswadun, hitam. Muhtadimun, yang bersertai dengan rasa nyeri. Ladda'un, muhtadimun ladda'un, warna hitam kehitam-hitaman yang disertai rasa nyeri. Ya,
Kemarin sedikit masalah berbicara masalah haid, bahwa yang namanya darah haid itu darah yang keluar dari farjinya perempuan karena jalan sehat. Berarti umumnya, kenapa jalan sehat? Karena memang lumrahnya perempuan itu haid. Jadi kalau ada perempuan yang tidak haid, berarti dipertanyakan kesehatannya. Kalau misalkan sudah, dan paling sedikit-dikitnya perempuan haid itu 9 tahun. Kalau sudah misalkan umur sudah puluhan tahun, bahkan 20 tahun belum haid. Nah ini ada katanya. Berarti harus konsultasi dengan yang ahlinya, yaitu kepada bidan. Bila perlu di USG. Benarkah atau tidakkah tubuhnya itu? Takutnya ada yang konslet. Kalau yang konslet berarti kudu dibenerin. Paham ya? Karena sejatinya perempuan itu harus haid. Kenapa? Lastan kan ada. Siti Maryam itu kan selama hidupnya nggak pernah haid. Itu mah pengecualian. Itu mah para nabi dan rasul, pengecualian. Di dunia ini yang tidak pernah haid itu hanya satu perempuan, yaitu Siti Maryam. Ibunda daripada Nabi Isa alaihi salam. Nah, apa warnanya itu? Yang pertama aswadun muhtadimun. Warnanya hitam kehitam-hitaman. Bukan hitam banget, bukan. Ini yang namanya disebut darah haid yang pertama, maka disertai rasa nyeri. Makanya kata Ape ya, Aulia Putri, perempuan itu kalau lagi haid itu seperti singa. Ya. Kata Ape itu, perempuan itu kalau lagi haid itu seperti singa. Kenapa disebut singa? Yaitu sensian. Tapi tergantung perempuannya. Kalau perempuannya penyabar, nggak seperti apa ya, nggak bakalan seperti singa, ya, tidak bakalan seperti singa. Makanya yang sabar, dan itu adalah salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin Ustaz bahas belum cerita, kenapa perempuan bisa haid, laki-laki itu tidak haid. Ini Ustaz jawab secara kesehatan dulu ya. Kalau secara kesehatan para santri, ini ceritanya ini. Ustaz juga dapat dari ngaji, hasil daripada ngaji di kiai dulu. Perempuan kenapa bisa haid, laki-laki itu tidak? Secara kesehatan para santri, kenapa perempuan itu bisa haid? Itu dikarenakan perempuan memiliki rahim. Yang dimana rahim ini para santri, kalau tidak dibuahi oleh sel telur, sel sperma yang dimiliki oleh laki-laki, itu akan matang. Sehingga ketika matangnya itu sebulan sekali. Maka ketika itu pembuahan pecah, itu darah, nah itu namanya darah sehat. Darah kotor disebut juga darah kotor. Darah yang tidak dibuahi oleh laki-laki. Nah, itu secara kesehatan. Kalau secara agama itu apa? Nah ini kembali kepada ceritanya Siti Hawa. Ya, ceritanya Siti Hawa. Adam, para santri. Adam itu ketika digoda oleh setan, nggak mempan itu setan. Goda Adam, setan goda Adam dari Nabi Adam alaihi salam, nggak mempan. 1000 cara setan menggoda Nabi Adam alaihi salam untuk mendekati saja nggak mau. Itu buah khuldi. Akhirnya setan tidak kehabisan cara, ide. Akhirnya goda itu istrinya. Itu Siti Hawa. Ini ceritanya seperti ini. Siti Hawa. Ketika setan itu menggoda Siti Hawa, ketika setan ini menggoda Siti Hawa, akhirnya apa? Hawa tergoda oleh setan sehingga karena dibujuklah itu Nabi Adam oleh istrinya karena cinta.
Apapun orang yang kalau sudah cinta, apapun yang yang dicintainya itu kepengen, pasti dia wujud. Hanya Siti Hawa pengen itu nyobain buah khuldi. Akhirnya ketika dipetik, tergodalah, larangan Allah digubris. Memang ini udah skenario Allah. Nah, ketika makan buah khuldi, ceritanya seperti itu. Dimakanlah, ini mungkin jarang sekali yang diceritakan kenapa head bisa seperti ini. Dimakan. Saking rakusnya, kalau Nabi Adam makan satu buah khuldinya. Saking rakusnya itu perempuan, akhirnya apa? Makan dua-duanya. Buah khuldinya dimakan oleh Siti Hawa. Dimakan. Nah, ini bentuknya. Akhirnya dimonemonkan kalau laki-laki itu ini ceritanya panjang sebetulnya, tapi Ustaz enggak, singkatnya saja. Laki-laki di jakum, perempuan di buah dada. Nah, kenapa bisa seperti ini? Lah ini. Kenapa haid kaitannya dengan haid? Apa maksudnya Ustaz? Kaitannya karena perempuan ini dulunya yang menyebabkan Nabi Adam alaihi salam tergoda. Sehingga dalam satu bulannya itu pasti mengalami yang namanya menstruasi. Yang dimana namanya menstruasi itu adalah lada'un muhtadimun lada'un. Itu rasa nyeri. Inilah salah satu siksanya Allah. Siksanya Allah, nanti bukan berarti disiksa, bukan. Bukan berarti perempuan itu disiksa, bukan. Tetapi ini renungan kita untuk agar kita jangan sampai tidak ingat kepada sejarah itu seperti itu. Itu secara seperti itu. Makanya dinikmatin saja, dan memang lumrahnya perempuan itu seperti itu. Wan nifasu, dan adapun yang kedua itu darah nifas. Yaitu darah nifas itu al khariju, darah yang keluar. Akibal wiladati, disebabkan karena melahirkan. Yang kedua itu darah yang keluar disebabkan karena melahirkan, itu namanya darah nifas. Sebetulnya itu darah wilada termasuk, tapi tidak dikategorikan. Kenapa? Karena wilada ini darah yang bersamaan dengan si jabang bayi. Wal istihadatu, dan adapun yang ketiga darah istihadah. Yaitu darah istihadah itu al khariju, darah yang keluar. Yang keluar fi ghairi ayyamil haidi wan nifas. Darah yang keluar dari selain daripada hari haid dan nifas. Jadi kalau misalkan kita di dalam menentukan haid itu ada dua perkara sebetulnya. Ada dengan adah, ada dengan hitungan. Kalau dengan kebiasaan kita misalkan biasanya itu menentukan paling banyak itu saya 7 hari sampai 8 hari. Kalau misalkan dari 9 hari atau 8 sampai 8 hari, 9 hari ke sini kita menentukan secara adah. Maka kalau secara adah, maka yang lebihnya karena tidak terbiasa, itu dinamakan darah istihadah. Tetapi kalau kita secara hitungan melihat daripada darah itu, haid itu misalkan hitungannya yang paling sedikit yaumun walailatun, 1 hari 1 malam, bersih 24 jam, kemudian tidak keluar lagi, berarti darah haidnya 1 hari. Lah, paling banyaknya berapa? Menghitung khamsata asyara yauman, 15 hari. Maka kalau 15 hari dihitung lebih daripada 15 hari, itu darah istihadah. Maka tadi yang sebutin istihadah itu yaumun walailatun min ghairi ayyamil haid wan nifas. Paham tak enggak? Enggak? Itu seperti itu. Wa ghalibuhu. Nah, kemudian umumnya darah haid itu situn au sab'un, 6 atau 7 hari. Wa yahrumu, dan diharamkan bil haidi bagi orang yang haid. Wa yahrumu, dan diharamkan bil haidi bagi orang yang haid ma yahrumu.
perkara-perkara yang diharamkan bil janabati disebabkan karena orang yang junub. Bil janabati seperti orang yang, jadi orang yang haid ini haram baginya sama seperti orang yang junub. Apa yang diharamkan apa saja? As-sholatu, yang pertama sholat. As-sholatu, yang pertama sholat. Wa tawafu, yang kemudian yang kedua tawaf. Makanya orang haid itu tidak boleh tawaf. Lah kenapa kok bisa seperti itu? Ya. Jadi syarat tawaf itu harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau punya hadas di dalam tawaf, maka tawafnya itu tidak sah. Nah, makanya kalau tawaf itu dianjurkan untuk pindah madhab. Kalau kalian tidak pindah madhab, pakai madhab Imam Syafi'i, yang dimana ketika ketempelan kulitnya dengan laki-laki yang bukan mahram, perempuan yang bukan mahram, maka membatalkan wudhu. Nah ini tawaf. Terus kalau haid gimana? Ketika haji, ketika mau tawaf, ya maka diusahakan ketika mau berangkat haji itu ditahan dulu supaya tidak haid. Kemudian yang diharamkan lagi apa? Wa masul mushaf. Ya, memegang mushaf, wa hamluhu, dan membawanya, wa lubsul fil masjidi, dan berdiam diri di masjid. Haram hukumnya ya. Orang yang haid, orang yang junub itu diam diri di masjid, haram hukumnya. Awas. Jangan sekali-kali kalian berdiam diri pada ketika haid. Kalau bigoiri udurin ya, bigoiri udurin. Kalau tidak ada udur yang syar'i, yang seharusnya tidak, misalkan bigoiri udur itu tidak tanpa ada alasan ya. Ujuk-ujuk saya mau pengen niis di masjid, pengen itikaf di masjid, walaupun dirinya ini padahal dirinya lagi haid, itu nggak boleh, haram. Bahkan kalau ngaji, kalau taklim kumpulan gimana? Itu boleh, itu ada uzur namanya. Itu ada alasan. Paham? Itu. Wa yahrumu 'alal haid, dan diharamkan pula bagi orang yang haid wahdaha shaumu wa qiraatul Qur'an. Ya, diharamkan pula bagi orang yang haid itu berpuasa dan membaca Al-Qur'an. Biqasdil qiraati, dengan sengaja membacanya. Kemarin sudah dibahas masalah ini, bahwa yang dimaksud membaca Al-Quran, kita niat pengen membaca Al-Quran. Boleh hukumnya orang yang haid. Orang yang haid boleh hukumnya membaca Al-Quran, tapi tujuannya jangan membaca Al-Quran. Boleh orang yang haid membaca Al-Quran. Sekali lagi nih, perempuan. Boleh orang yang haid membaca Al-Quran dengan tujuan tidak untuk membaca Al-Quran. Artinya hanya niatnya itu dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak dzikiran, kayak baca tahlil. Tahlil itu kan biasanya baca Quran. Itu seperti itu. Wa yuburul masjidi, dan kemudian yang diharamkan bagi orang yang haid itu lewatan, lewat, sengaja lewat. Inhofats, apabila khawatir. Inhofats, apabila khawatir siapa haid, tak talwisahu, bercibrahan atau berceceran damun darahnya. Kalau khawatir berceceran itu darahnya, maka ini diharamkan. Tapi kalau tidak khawatir karena sudah pasti tidak akan berceceran, tidak akan mengotori masjid, maka itu dimakfu. Wal istimta'u, kemudian yang diharamkan bagi orang yang haid, istimta'u, mencari kesenangan. Fima di dalam dua perkara, baina surrati, di antara bujal. Baina surrati, di antara bujal, tahu bujal? Udel.
warukbati dan dengkul. Haram hukumnya orang yang haid itu mencari kesenangan di antara bujal dan dengkul. Wal jima'u, dan kemudian diharamkan itu jima' fil haidi, di dalam bagi orang yang haid, minal kabairi, itu setengah daripada dosa besar. Jadi salah satu dosa besar itu adalah mendatangi istri ketika haid. Wayajibu dan wajib. Wayajibu dan diwajibkan alaiha terhadap orang yang haid. Apa qada usumi Ramadhan, mengqada puasa Ramadan. Apa qada usuma Ramadhan, mengqada puasa Ramadan, duna sholati, bukan salat. Tidak duna sholati, tidak berlaku bagi salat. Jadi wajib hukumnya orang yang haid itu mengqada puasa Ramadan, bukan salatnya yang harus diqada. Bukan sholatnya yang harus diqada. Kenapa sholat tidak diqada? Karena puasa mah adanya 1 tahun sekali. Jadi kalau misalkan sholatnya juga diqada, kasihan. Kenapa kasihan? Sebulan sekali harus ngodonin, misalkan 7 hari. 7 hari kali 7 berapa? Sholat kan 5 kali. 1 hari 1 malam sholat berapa hari? 5. 5 kali 7 berapa? 5 kali 7 berapa? 35 waktu kalian harus mengqadai. Susah apa susah? Susah apa gampang? Susah. Makanya yang wajib diqada itu hanya puasanya saja. Karena puasa Ramadan itu adanya 1 tahun sekali. Paham? Nah, itu seperti itu. Wa idza inqata'a, apabila sudah mampet. Wa idza inqata'a, dan apabila sudah mampet apa adamu, getih atau darah. Wa idza inqata'a, dan apabila sudah mampet apa adamu, getihnya atau darahnya. Halal maka dihalalkan. Halal maka halalah bagi haid, orang yang haid itu apa asaumu puasa qabal ghusli, sebelum melaksanakan mandi. Nah ini. Jadi halal bagi perempuan yang ketika haid, yang haidnya sudah selesai, sudah mampet, sudah bersih, tiba-tiba besoknya itu puasa. Maka kalau puasa itu tidak perlu mandi dulu. Perhatikan nih. Kalau puasa tidak perlu mandi junub atau mandi haid dulu. Artinya tidak perlu mandi menghilangkan hadas besar. Kalau mau sholat baru harus mandi. Paham dia enggak? Kalau mau puasa, di sini wa idza inqata'a damu halalaha shaumu qoblal ghusli. Kalau kalian misalkan orang yang haid, orang yang junub, sama ya, laki-laki yang junubnya, kalau habis malamnya itu buceng misalkan, mimpi basah. Ya. Mimpi basah. Malamnya itu mimpi basah, tiba-tiba bangunnya itu jam 6 atau jam 7. Belum misalkan melaksanakan, belum mandi. Itu puasanya gimana Ustaz? Puasanya tetap sah. Yang wajib itu hanya mengqadha subuhnya mungkin, karena mungkin bangunnya jam 7. Mandi dulu kalau mau sholat, mandi dulu. Sama seperti kayak misalkan perempuan. Misalkan perempuan ini haid, bersihnya itu gak keluar laginya subuh. Kemudian misalkan karena memang ini subuh teh mau, sementara kan puasa itu kan dimulai dari terbit fajar, terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Tulu'i syamsi, ya itu puasa. Itu tidak perlu mandi dulu. Kalau memang sudah diyakinkan sudah
tidak keluar lagi darahnya. Maka halal bagi perempuan itu melaksanakan puasa sebelum melaksanakan mandi. Itu seperti itu. Tapi kalau sholat mah harus mandi terlebih dahulu. Wa yahrumu dan diharamkan bin nifasi bagi orang yang nifas. Lah sekarang nifas. Apa yang diharamkan bagi orang nifas ini? Itu ma yahrumu, perkara yang diharamkan bil haidi, sama seperti orang yang haid. Jadi orang nifas ini perkara yang diharamkannya ini sama seperti orang yang haid. Berarti apa? Salat, tawaf, ya, memegang mushaf, membawa mushaf, berdiam diri di masjid, itu sama seperti orang yang haid, yang nifas itu. Wan nifasu, dan adapun darah nifas, huwa ad-damul khariz, yaitu darah yang keluar ba'dal wiladah, setelah wiladah. Nah ini, kalau berbicara masalah nifas, ya. Jadi aqallun nifas, kalau di Fathul Qorib ini disebutin sedikit-dikitnya darah nifas itu lahdotun, ya, sekejap mata. Lahdotun itu jebrol, sekejap mata. Contoh misalkan darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Lah setelah melahirkan ada darah yang keluar lagi, itu namanya darah nifas. Sedikit-dikitnya darah nifas itu lahdotun, sekejap mata atau seceprotan, ceprot langsung sudah bersih, tidak keluar lagi. Itu ada yang seperti itu. Maka itu termasuk ke kategori aqallu, paling sedikit-dikitnya, paling cepatnya. Kemudian aksarnya berapa aksar? Situna yauman. Situna yauman berapa? Situna 60 hari. Paling lamanya itu, aksaruhunya itu 60 hari. Wa ghalibuhu, dan umumnya darah nifas yang keluar itu arba'una yauman, 40 hari. Umumnya itu 40 hari. Harus tahu kalian, sedikitnya darah haid berapa? 60. Sedikitnya darah haid sehari semalam, 24 jam. Paling sedikitnya, paling banyaknya darah haid 15 hari. Ya, laki-laki yang kompak 15 hari. Umumnya darah haid umumnya situna au sab'un, 6 atau 7 hari. Paling sedikitnya darah nifas sekejap mata, langsung bersih. Umumnya darah nifas, umumnya arba'una yauman, 40 hari. Harus hafal ini, ditulis, makanya ditulis biar kalian tidak dibodohin nanti. Ini jadi laki-laki juga harus ngerti masalah haid ini, tidak dibohong, ya, tidak dibodohin oleh perempuan seperti